Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Langsung saja ya teman-teman. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Dongengnya adalah Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Nah, ini jika diceritakan dalam bentuk gambar menjadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Petani membawa burung pipit yang kakinya patah. Kita lanjut. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Nah, gambar serinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dalam gambar tampak ya, seorang petani menerima 3 biji buah semangka dari si burung pipit. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Gambarnya sebagai berikut. Lanjut ke paragraf yang keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Gambarnya adalah sebagai berikut. Lanjut paragraf yang kelima. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Gambarnya, teman-teman, setelah kita membaca dan menceritakan kembali dongeng petani yang baik hati dalam bentuk gambar berseri, apa sih pesan yang dapat kita peroleh? Jadi, pesan yang dapat kita peroleh dari dongeng petani yang baik hati itu bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, kepada hewan, maupun kepada tumbuhan. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu, petani itu kan ketemu sama burung pipit yang kakinya patah. Kemudian dia membawa ke rumah dan merawatnya sampai sembuh. Kemudian yang kedua, kita berdasarkan pada paragraf yang kedua dari dongeng tadi ya teman-teman.
yaitu petani itu merasa sangat berterima kasih ketika diberi 3 biji semangka oleh si burung pipit. Jadi perbuatan berterima kasih itu merupakan salah satu perbuatan yang baik. Kemudian perbuatan baik yang ketiga yaitu petani itu mau mengurus bibit biji semangka itu sehingga tumbuh menjadi tanaman yang besar. Perbuatan baik yang keempat yaitu petani itu suka membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan dan memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongannya. Nah, itulah 4 perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh petani dalam dongeng petani yang baik hati. Kalau kita cermati ya teman-teman, bahwa petani itu sudah berbuat baik. Yang pertama itu burung pipit, berarti petani itu sudah berbuat baik kepada hewan. Kemudian yang kedua itu berterima kasih saat diberi biji semangka, berarti itu juga berbuat baik kepada si burung pipit, kepada hewan ya, karena yang memberi biji semangka itu adalah hewan. Kemudian yang ketiga itu mengurus bibit tanaman semangka, berarti itu kan berbuat baik kepada tumbuhan ya. Yang keempat, membagikan harta dan suka menolong kepada yang membutuhkan, itu artinya sudah berbuat baik kepada sesama manusia. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Jadi kita itu harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup yang meliputi manusia, tanaman, dan hewan. Nah, kita berbuat baik kepada tanaman khususnya itu karena tanaman itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya, tanaman itu sebagai sumber pangan kita. Yang kedua, karena tanaman itu bisa sebagai obat untuk kita. Yang ketiga, misalnya kita menggunakan tanaman itu sebagai tanaman hias. Dan masih banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari tanaman. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepadanya. Contohnya, kita merawat tanaman, memberi pupuk, menyiram air, dan kita menempatkan tanaman itu pada tempat yang terkena sinar matahari. Itu merupakan contoh-contoh perbuatan baik kita kepada tanaman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu manfaat dari tanaman itu sebagai sumber pangan. Bisa jadi sebagai sumber karbohidrat yaitu nasi, kemudian jagung, ada ketela, dan juga bisa sebagai sumber sayuran dan buah-buahan. Nah, hari ini Dayu dan teman-temannya mengunjung kebun manggis. Manggis itu merupakan salah satu bentuk dari buah-buahan yang kita peroleh dari tanaman. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti itu bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan ya. Tadi punya Dayu 540, kemudian ditambah punya Siti 590. Hasilnya sama dengan 1130. Atau kita bisa juga menukar posisinya menjadi punya Siti terlebih dahulu 590 ditambah dengan 540. Hasilnya ternyata sama 1130, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 540 ditambah 590 itu hasilnya sama dengan 590 ditambah 540. Nah, sekarang kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh ya. Soal yang pertama, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan.
Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama, karena disebutkan dari Lani dan Edo, maka kita tulis 730 miliknya si Lani ya. Ditambah miliknya si Edo 400. Hasilnya adalah 1130. Kemudian ditukar posisinya, maka kita tulis punya Edo terlebih dahulu ya, 400. Kemudian ditambah punya si Lani 730. Hasilnya 1130. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 730 ditambah 400 itu hasilnya sama dengan 400 ditambah 730. Lanjut kita ke soal yang kedua. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, karena yang disebutkan Udin dulu ya, maka kita tulis punya si Udin dulu. 630 ditambah punyanya si Lani adalah 450. Hasilnya itu sama dengan 1080. Kemudian jika ditukar posisinya, kita hitung punya Lani dulu, yaitu 450 ditambah punya si Udin 630, hasilnya 1080. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 630 ditambah 450 itu hasilnya sama dengan penjumlahan 450 ditambah 630. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Ada Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama disebutkan di sini adalah hitam ya, baru kemudian putih. Isi dari kantong hitam itu kan 780 ditambah putih 578. Hasilnya 1358 helai ya. Kemudian kita bentuk pertukaran penjumlahannya. Maka yang ditulis punyanya si kantong putih terlebih dahulu 578 ditambah 780 sama dengan 1358. Jadi bisa disimpulkan bahwa 780 ditambah 578 sama dengan 578 ditambah 780. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.